Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Elma, Prodi Manajemen 211B, mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Materi pertama yaitu menelusuri konsep dan urgensi Islam, iman dan ihsan dalam membentuk insan kamil atau manusia sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang kemudian tertuang dalam sebuah hadis yang cukup panjang. Umar RA berkisah bahwa pada suatu ketika saat ia duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih, berambut hitam legam, dan tidak tampak padanya kelelahan bekas perjalanan. Dan di antara para sahabat tidak ada yang pernah mengenalnya. Laki-laki kemudian duduk di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu menyandarkan lututnya pada lutut Nabi serta meletakkan tangannya di atas paha Nabi Muhammad SAW. Kemudian laki-laki berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Maka Rasulullah SAW berkata, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada ilah kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, engkau mendirikan sholat, engkau menunaikan zakat, engkau berpuasa pada bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika engkau mampu melaksanakannya." Laki-laki itu berkata, "Engkau benar." Umar dan orang-orang yang berada di situ pun heran karena laki-laki itu bertanya dan ia sendiri membenarkannya. Kemudian laki-laki itu berkata lagi, "Beritahu aku tentang iman." Nabi Muhammad SAW menjawab, "Engkau beriman kepada Allah dan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, dan engkau beriman kepada qadar atau takdir, baik dan buruk." Laki-laki itu kembali membenarkannya. Materi kedua, pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah sumber kemuliaan, maka siapapun yang menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup, tidak ada yang akan dia dapatkan selain kemuliaan. Quran Surah Al-Anbiya 21 ayat 10. Namun, bagi siapapun yang berpaling dari tuntutan Al-Quran, maka Allah akan memberikan kesempitan dalam hidupnya. Quran Surah Taha 20 ayat 124. Oleh karena itu, keuntungan yang akan kita peroleh bila berinteraksi dengan Al-Quran yaitu melahirkan jiwa yang sabar. Materi ketiga yaitu konsep muamalah dalam Islam. Yang pertama, pengertian muamalah. Muamalah menurut istilah syariat Islam adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan sesama umat manusia. Adapun muamalah secara etimologi memiliki makna yang sama dengan al-mufa'alah, yaitu saling berbuat, yang berarti hubungan kepentingan antar seseorang dengan orang lain. Prinsip umum muamalah, kaidah fikih atau hukum Islam yang menyatakan pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali dalil yang mengharamkannya. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat. Muamalah dilaksanakan dengan melihat nilai keseimbangan dalam pembangunan. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman. Ciri-ciri muamalah.
menjadikan harta sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, mengelak pembaziran dalam perniagaan, menggalak melakukan kebajikan dalam bermuamalah, dan urusan muamalah tidak menjelaskan kepentingan orang lain. Materi keempat, membumikan Islam di Indonesia. Ahmad Syauqi, Islam hadir di Nusantara ini sebagai agama baru dan pendatang, dikarenakan kehadirannya lebih belakang dibandingkan dengan agama Hindu, Buddha, animisme, dan dinamisme. Dinamakan agama pendatang karena agama ini hadir dari luar negeri, terlepas dari substansi ajaran Islam. Islam bukan merupakan agama asli bagi bangsa Indonesia, melainkan agama yang baru datang dari Arab. Sebagai agama baru dan pendatang saat itu, Islam harus menempuh strategi dakwah tertentu, melakukan berbagai adaptasi dan seleksi dalam menghadapi budaya dan tradisi yang berkembang di Indonesia. Materi kelima, membangun persatuan dalam keberagaman Islam. Dalam kaitannya dengan agama, Islam merupakan petunjuk bagi manusia menuju jalan yang lurus, benar dan sesuai dengan tuntunan kitab suci Al-Quran yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau dikaitkan dengan konteks perubahan zaman sekarang, bagaimana Islam memandang keberagaman atau pluralitas yang ada di negeri ini, bahkan di dunia, seperti dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan, "Wahai para manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal." Dari ayat Al-Quran tadi, itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sendirilah yang telah menciptakan keberagaman. Artinya, keberagaman di dunia ini mutlak adanya. Materi keenam, Islam dan tantangan modernisasi. Al-Quran mendidik manusia agar mengaktualisasikan, mengamalkan kemampuan dan ilmu yang dimiliki. Selalu disebutkan dua kata dalam satu konteks, yaitu amanu atau berimanlah dan amilu al-salihat atau amal yang baik. Satu sisi berupa konsep dan sisi lain berupa penerang. Artinya, ilmu di satu sisi memang harus dikaji dan dikembangkan, tapi di sisi lain ilmu harus diekspresikan dan diamalkan. Kedua-duanya harus berjalan seiring adalah tantangan bagi pendidikan Islam. Apabila pendidikan Islam tidak mampu memenuhi tuntutan masyarakat yang bergerak dinamis, kebutuhan masyarakat harus terpenuhi oleh institusi pendidikan, karena hal ini merupakan mesin pencetak segala kebutuhan non-material masyarakat. Dengan demikian, masalah pengangguran yang sering meresahkan berbagai negara berkembang biak tidak perlu lagi terjadi. Secara pasti, dari lembaga pendidikan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, karena selain bernilai sosial juga bernilai ekonomis. Materi terakhir yaitu materi ketujuh, zakat dan pajak dalam pandangan Islam. Zakat merupakan manifestasi ketaatan umat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan pajak merupakan ketaatan seorang warga negara kepada pemimpinnya. Zakat telah ditentukan kadarnya di dalam Al-Quran dan hadis, sedangkan pajak dibentuk oleh hukum negara.